untuk berjumpa lagi di majelis yang insya Allah barokah ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat salam kita haturkan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua kelak di yaumil qiyamah berhak mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Dan janganlah kamu nikahi perempuan musyrik sebelum mereka beriman. Sungguh hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik meskipun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu nikahkan orang laki-laki musyrik dengan perempuan yang beriman sebelum mereka beriman. Sungguh hamba sahaya laki-laki yang beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik meskipun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga. Dan ampunan dengan izinnya, dan ampunan dengan izinnya. Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran. Surat Al-Baqarah ayat 221 membahas tentang menikah. Jadi kembali ke sini Bapak Ibu, pendapat yang pertama mengatakan tidak boleh. Nah, yang kedua ini yang kita pakai madhab Syafi'i. Madhab Syafi'i. Kalau menurut madhab Syafi'i Bapak Ibu, ayat ini 221 itu justru ditahsis dengan Al-Maidah ayat 5. Betul ya ayat 5 ya? Al-yawma uhilla lakumut thayyibat wa ta'amul ladina utul kitaba hillul lakum wa ta'amukum hillul lahum. Ya, yang ayat itu. Ya. Jadi ayat ini 221 yang menyebutkan janganlah kamu menikah dengan wanita musyrikah, wanita yang musyrik, itu dispesifikan, ditahsis dengan Al-Maidah ayat 5. Di situ disebutkan bahwa laki-laki muslim diperkenankan menikah dengan wanita ahli kitab. Kalimat diperkenankan itu dalam bahasa fikih disebut sah. Sah, bukan anjuran loh ya. Kalau kita bicara sah, jangan keburu-buru dulu. Oh sah berarti entuk. Ya, tapi nanti dulu. Kita bicara keabsahan dulu. Sebagaimana jual beli ketika waktu Jumatan itu sah. Tapi haram. Itu kalau jual beli pada saat Jumatan bagi laki-laki. Sah. Sah itu kan akadnya. Tapi masalah perilakunya nanti kita lihat ayat-ayat lain. Jadi kita bicara tentang madhab Syafi'i, hati-hati dulu. Karena ini kan orang sering motong kalimat. Yang penting sah toh Pak, lu nanti dulu toh. Kita bicara sahnya, iya betul. Sah mboten Pak? Iya menurut madhab Syafi'i. Tetapi aturannya dicek dulu. Aturannya dicek dulu. Itu keabsahan yang disampaikan dalam madhab Syafi'i itu ada syaratnya. Apa syaratnya coba? Yang pertama laki-lakinya harus muslim, perempuannya ahli kitab. Terus yang disebut ahli kitab itu siapa? Ini ada dua pendapat lagi. Ahli kitab yang dimaksud boleh di surat Al-Maidah, yang kemudian menjadi landasan sebagian orang untuk saya menikah dengan orang Kristen di Indonesia, saya menikah dengan orang Yahudi. Sebentar, kalau saya baca ya, di kitab-kitab madhab Syafi'i ya, di Fathul Mu'in, kalau tidak salah di I'anah itu ada, hadis itu disampaikan ahli kitab yang dimaksud itu siapa. Ahli kitab yang dimaksud adalah ahli kitab yang pernah mengikuti ajaran ahli kitab yang benar.
Artinya Bapak Ibu, ini tidak mungkin terjadi hari ini menggunakan pendapat yang pertama. Berarti ahli kitab pernah menjalankan ahli kitab yang benar sebelum risalah Rasulullah datang. Jadi kan oleh memeluk agama ini sebelum 1450 tahun yang lalu. Lah apa umure saiki wis 3000 tahun. Kalau ini kan berarti menafikan. Satu. Atau kalau tidak memakai itu, dia keturunan asli dari Bani Israel atau keturunan dari orang Arab yang mbah-mbahnya dulu mengikuti ahli kitab dengan benar. Jadi pernah duwe mbah dan itu satu keturunan wong Yahudi, orang Arab atau orang Bani Israel, dia punya mbah buyut biyen sing tahu beragama ahli kitab dengan benar, walaupun sekarang udah nyeleweng. Karena Indonesia kan 99,99% tidak mungkin. Kalau itu mau dipraktikkan di Indonesia menurut madhab Syafi'i. Kan kita lihat dulu kelaminnya mana. Kalau menurut madhab Syafi'i aturannya begitu. Jadi buatan wah ning surat Al-Maidah itu ngoten to. Lu jangan begitu. Kan ada ulama yang menyampaikan. Tapi ini tidak boleh disalahpahami nggih. Jadi ada ulama salaf itu mengatakan Quran atau hadis itu akan menyesatkan bagi orang yang tidak memahami. Pun sewu nggih, pun sewu nek ana wong nikah niku kan anjurannya kan selevel, sekufu bahasa fikihnya, sekufu. Lah sekufu itu yang diukur apanya? Pertama adalah agamanya. Seandainya mengatakan sah bahwa non muslim menikah dengan muslim, tapi kan ada penghambat namanya tidak sekufu, selevel, tidak selevel. Makanya walaupun ada ulama yang mengatakan sah, tapi Bapak Ibu kita sangat dianjurkan, mendekati diwajibkan, kalaupun mengatakan tidak sah, tetap sangat dianjurkan menikah itu dengan orang muslim. Kan tidak begitu, keabsahan itu hanya bicara legalitas, hanya bicara akadnya. Sementara nikah itu tidak semata-mata bicara legalitas. Tapi nikah itu bicara tentang rumah tangga, bicara tentang hubungan sosial. Oke, seandainya ada orang yang mengatakan, wah Pak, aku tetap melu madhab sing entuke, aku wong lanang meh nikah karo wedok non muslim. Umpamane dengan dalih seperti itu. Lalu kita tanya lagi, Anda bisa menjaga agama anak-anak Anda? Oh bisa, saya kuat, saya punya anak 4, semuanya masuk sekolah Islam semua. Oh bagus. Lainnya ujuk-ujuk sampean mati, anakmu isih cilik-cilik. Coba lihat, siapa yang akan meneruskan pendidikan anak-anakmu? Yang notabene-nya istrimu itu non muslim. Coba bayangkan itu. Loh, saya kan tidak mati. Lah yo sekarang, besok pagi mati kan iso. Jadi Bapak Ibu, sekali lagi pembahasan ini jangan titik. Ini masih koma. Makanya Rasulullah menyampaikan, wanita dinikahi karena 4 hal. Itu adat istiadat sekaligus informasi tersembunyi Rasulullah untuk menyampaikan kepada umat Islam khususnya, yuk nikah dengan yang punya 4-4-nya. Makanya Nabi menyampaikan lihasabiha, nikah karena nasab, ya aja delok saiki tok. Kita bicara itu kan bisa jangka panjang. Kalau bicara jangka panjang kita kan melihat sesuatu lebih luas. Lah, bicara nasab adalah bicara jangka panjang. Mbah-mbahe mbiyen kaya ngopo? Buyute sapa?
Itu disampaikan Nabi lihasabiha. Bayangkan Bapak Ibu, nyuwun sewu. Umpamane ada seseorang ini baik, lalu hidup di lingkungan penjahat. Tadi malam itu ada yang cerita, seorang kiai hidup di tengah masyarakat yang Masya Allah, salat mau mendem gelem. Ngoten niku. Gimana saya harus, ini gimana? Anak-anak saya khawatir kalau terpengaruh. Bahkan di situ kalau mantu, kalau punya hajat, suguhan ini minuman keras, padahal muslim. Dan mereka itu mengatakan haram, cuma kalau mantu nek ora ana kuwi dola gelem moro. Piye jejal ngono kuwi. Masyarakatnya begitu itu. Ada, detik ini masih ada. Nah, terus saya bagaimana? Kekuatan terbesar di situ adalah doa orang tua. Nah, kita kan bisa jadi jenengan punya anak kos di Jakarta, banyak orang-orang kena narkoba, banyak ini. Kenapa dia tidak kena? Jangan-jangan doa barokah jenengan. Loh, lihasabiha kuwi penting. Itu sekufu Bapak Ibu, selevel. Tapi ini tidak menjadi syarat. Bagi madhab Syafi'i tidak menjadi syarat. Cuma anjurannya begitu. Nah, mohon maaf, nek nasab kuwi kan adoh-adoh nggih 3, 4 ke atas. Lah apa meneh nek dheweke dhewe ra cetha. Dheweke dhewe ra cetha. Tapi orang kan bisa taubat. Betul, manusia itu bisa taubat Bapak Ibu. Sangat bisa taubat. Tetapi anak putune ya ini bukan apa-apa ya. Anak putune biasanya ana sing baleni. Jadi Bapak Ibu, monggolah kula panjenengan ini diperhatikan betul. Anak cucu kita didoktrin betul untuk urusan ini. Lihasabiha. Terus yang kedua 5 liha. Nah, kalau 5 liha ini tradisi saja. Wong sugih ketemu wong sugih. Kenapa? Islam punya aturan nikah loh Bapak Ibu. Kalau saya baca di kitab yang biasa dibaca Ustadz Saiful ini kitab Fathul Wahab. Di situ tuh disebutkan, Anda mau menikah dengan siapa? Dengan anak dari orang kaya. Oh, berarti kamu mau menikah dengan perempuan orang tuanya kaya? Iya. Tanya itu si perempuan, mau ndak hidup sama kamu? Karena kamu mestinya berkewajiban memberi nafkah sebagaimana orang tua dulu memberi nafkah. Kalau anaknya itu dulu pakai sopir, ya sampean gawakno sopir. Nek anake mbiyen kuwi fasilitasnya pembantunya 7, kamu bawa pembantu 7. Waduh, ngono kuwi itu carane. Standarnya begitu. Standarnya begitu Bapak Ibu. Makanya selevel. Nah, kecuali si istri dengan rela hati mengatakan, wahai calon suamiku, saya tahu kamu miskin. Saya rela diberi nafkah sesuai dengan apa yang Allah berikan kepadamu. Baru boleh. Makanya ada Quran di surat At-Thalaq itu, liyungfik du sa'atim min sa'atih wa man qutira alaihi rizqahu falyungfik mimma atahu la yukallifu Allahu nafsan illa ma'ataha. Al-ayah. Wong miskin, wong sugih memberi nafkah sesuai dengan kekayaan. Tidak boleh laki-laki kaya memberi nafkah kepada istrinya dengan cara hidup yang di bawahnya, tidak boleh. Nek jenengan kaya raya, istrinya kasih nafkah sesuai dengan kekayaan panjenengan. Itu dawuh Allah, liyungfik dzu sa'atim min sa'ati. Wa mangkutir sing sapa wonge sempit rezekine, ra duwe duit, fal yungfik mimma atahu. Berikan kepada istrimu sebagaimana apa yang telah Allah berikan. Lu agama ana aturannya. Agama ada aturannya. Baru Allah sampaikan la yukallifu Allahu nafsan illa ma ataha. Allah tidak membebani seseorang melampaui apa yang telah Allah berikan kepadanya. Nah, kalau istri sudah mengatakan saya sanggup menikah dengan si fulan, lalu fulan ini miskin,
dan kemudian dia tidak terima, haram hukumnya bagi istrinya. Tidak boleh, karena dia udah punya pilihan sebelumnya. Ini nikah. Lima liha, ali jamaliha, gantenge, ayune, monggo silahkan. Gantenge, ayune, silahkan. Kalau mau cari yang ganteng silahkan, mau cari yang cantik silahkan. Silahkan, itu hak kita. Dan selevel lebih bagus. Ana sing siji gantenge kaya artis, sing siji weleke mbongos nemen kan ya wagu. Walaupun boleh ya, karena tidak ada syarat mutlak di dalam kekufuan masalah jamal ini, kecantikannya. Dan ini jamal ini kecantikan fisik loh, tidak usah yang penting kecantikan batin, enggak nomor 13. Kita kan tetap lihatnya kan kecantikan dan ketampanan fisik dulu. Batin ya udah pasti ada nanti, tapi dalam konteks ini adalah bagaimana kita melihat wajah. Nah, baru yang keempat Rasulullah mengatakan lidiniha. Nah, ini cetok. Lidiniha karena agamanya. Fadfal bidatidin taribat yadak. Wis golek sing agamane apik. Lah nek Kanjeng Nabi dawuh kon golek agamane sing apik, lah kok golek agama non Islam ya apa apik? Definisi baik itu apa toh? Saat ini ngeten, ya, umpama nih, jenengan mau nikah dengan wanita baik, cantik, kaya, apik, kau jenengan sopane, masya Allah. Tapi sehari 17 kali, sehari 20 kali dia ngunek-unek ke ibu jenengan. Tiap saat dia nyakiti ibune jenengan. Tapi nek kalau jenengan wapi era kawan. Nek kalau mau tua, dan itu sebelum nikah sudah ngomong. Dan jenengan tahu. Dan itu terang-terangan. Ngunek-unek ke. Jadi umpama nih, ibumu kaya kebo, umpamane ngono. Ngomong ngono kuwi. Kira-kira jenengan ngerti kuwi wonge wayu sugih. Apik karo jenengan. Jenengan tapuk apa jenengan nikahi itu orang? Ditapuk ya? Apa tetap dinikahi? Enggak mungkin kan? Saat niki ngeten, nuwun sewu. Nuwun sewu. Wong sing menyekutukan Allah niku wong sing ngunek-unekke Gusti Allah to. Nggih mboten? Jenengan kondo wong iki apik. Wong apik wae Ustaz. Wong apik. Agamane tok sing beda, tapi wong apik. Lah ya jenengan mendefinisikan apik ke piye to? Kuwi wong apik karo sampean, tapi karo Tuhanmu senengane ngunek-unekke. Dianggap Tuhan punya anak barang. Anak karo sapa jejal? Loh, itu sama dengan mencaci maki Tuhan. Lah kok jenengan kok iso betah meh dedekke bojo wong sing bendino menyakiti Tuhanmu. Itu logikanya silahkan dipakai. Silahkan dipakai. Makanya Bapak Ibu mbok menawa nggih kula jenengan duwe dulur, duwe kanca, duwe tangga, duwe anak, siapapun. Kok wis nyepak-nyepak karo wong non muslim kandhanono ayat niki. Kandhanono logika tadi. Karena orang sekarang kan kadang pakai logika, tapi logikane endi sing jenenge wong apik? Mana yang disebut orang baik itu? Nah, jadi Bapak Ibu, ayat ini mengingatkan kita, wis pokoke kula jenengan aja nikah karo wong musyrik, termasuk wong Yahudi Nasrani menurut mazhab Syafi'i apa meneh wong Indonesia, dan juga jangan menikahkan. Menikahkan berarti kan jenengan punya anak laki, anak perempuan. Ojo nikah karo wong non muslim, yo ora usah menikahkan. Nah, dulu zaman sahabat itu ada yang nikah sama budak. Wis budak item sisan.
elek pokoknya. Dipoyoki, dibuli karo tangga-tanggane. Koyo ora ana wong liya. Kok malah nikah karo budak. Anda ini orang merdeka, kenapa menikah sama budak? Nah, lalu kemudian dibacakan ayat ini, sahabat lain baru ngerti. Budak elek lebih baik kamu nikahi daripada wanita musyrikah yang mereka itu menarik hatimu. Ya menarik betul, hatimu tertarik betul, tetapi lebih baik menikah dengan perempuan budak. Kasta terendah, orang paling jelek. Itu yang penting. Mungkin Bapak Ibu pernah dengar cerita Julaibib ya. Julaibib itu kan, nek niku kan muslim sama muslim kan. Lah iya. Julaibib itu kan mesakake. Hidup itu takdirnya mboten uman rupa lauman bondo. Piye? Rupane elek, bondone ra ono. Bapake ra cetha, wis entek-entekan. Dia hanya punya satu kesolihan. Hanya punya satu kesolihan. Niku zaman sahabat ora payu lho Bapak Ibu. Ora ono wong wedok sing gelem nikah karo Julaibib sampai Julaibib didatangi Nabi. Bib, sampean ora pengen nikah to, Bib? Mboten ngoten to Kanjeng Nabi. Nek kula pengin, sing ditakokke diwalik Kanjeng Nabi, ana apa ora sing gelem kalih kula? Kan ngoten itu cerita Julaibib. Ya, tapi ini bukan wilayahnya lah, intinya begitu. Nah terakhir Bapak Ibu, karena udah terbit ya, Allah itu mengajak kepada kita ke surga, sementara mereka mengajak ke neraka. Apa ini maksudnya? Jadi Allah memberi aturan nikah kuwi kudune membawa ke surga. Lah sementara orang-orang musyrik itu dalam pernikahan malah mengajak ke neraka. Ini kode keras. Kode keras. Anda menikah dengan orang musyrik sama saja Anda sedang berjalan menuju ke neraka. Mosok ngono direstui? Mosok ngono direstui? Kalau panjenengan tahu anaknya jenengan seneng berenang, tapi dia tidak bisa berenang, terus dia nekat meh nyemplung ning laut, apa yang Anda lakukan? Tak restui sesuai dengan hobinya ngono. Matek wonge. Wong dia tidak berenang, senengane dolanan banyu tapi meh nyemplung laut. Apa yang bisa Anda lakukan? Bondo nek perlu. Ora apa-apa bondo, sing penting dhek selamat. Padha nek anake jenengan kok main nikah bondo. Bondo dengan tanda kutip. Jadi Bapak Ibu, nikah bukan sekedar hubungan personal antara manusia dengan manusia, tapi dia adalah hubungan dengan Allah. Bernikah adalah hubungan dengan agama. Jadi jangan dipisahkan antara nikah dengan agama. Maka satu kata terakhir ini, ojo pernah deket-deket, yang deket banget dengan non muslim, apalagi masih muda. Mundak mengko seneng dadi bojone. Mun ngoten mawon Bapak Ibu, mekaten ingkang saged kula aturaken, mugi-mugi manfaat. Kirang langkung nyuwun pangapunten.